Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim semua, bagaimana keadaan anda semua? Semoga kita semua selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu di jalan yang diridhoinya. Setelah peristiwa api yang dibuat oleh Raja Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam itu dijadikan oleh Allah Ta'ala dingin dan tak berdaya untuk mencelakakan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim lalu berangkat menuju ke negeri Mesir. Beliau berkata, "Aku pergi menurut kehendak Tuhanku, kelak dialah yang akan menunjuki aku." Beliau pergi bersama istrinya Sarah. Pada waktu itu Mesir merupakan suatu kerajaan yang besar yang dikuasai oleh seorang raja yang zalim. Di sepanjang jalan ia mempunyai pengawas. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat pencemburu. Padahal istrinya Sarah adalah wanita tercantik pada masa itu. Karena itulah ketika beliau memasuki Mesir, beliau memasukkan istrinya ke peti, lalu digemboknya di luar. Peti itu diletakkannya di atas onta. Ketika rombongan Nabi Ibrahim alaihissalam itu melewati para pengawas Raja Mesir, maka mereka meminta uang serta ingin memeriksa peti yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Akan tetapi Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, "Aku akan membayar berapapun yang akan kalian pinta, namun peti itu jangan kau buka." Tetapi mereka tetap memaksa akan membuka peti itu, hingga akhirnya mereka berhasil juga memaksa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membuka peti tersebut. Maka tampak oleh mereka seorang wanita yang cantik jelita berada di dalam peti itu. Lantas mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Apakah ini istri Tuan?" Nabi Ibrahim menjawab, "Dia adalah saudariku." Mereka berkata pula, "Dia sesuai untuk raja." Kemudian mereka membawa Sarah menghadap raja, sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam mereka cegah masuk bersama. Maka Allah membukakan hijab bagi Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga beliau dapat memandang apa yang sedang terjadi pada istrinya. Ketika Raja Zalim itu hendak memegang Siti Sarah, maka dengan kuasa Allah tangan dan kakinya menjadi lumpuh. Lalu berkatalah si raja itu, "Engkau seorang tukang sihir hingga tangan dan kakiku menjadi lumpuh." Siti Sarah menjawab, "Aku bukanlah tukang sihir, tetapi suamiku adalah Khalilullah. Ia menyumpahimu, karena itu Allah lalu melumpuhkan kedua tangan dan kakimu. Maka bertobatlah kepada Allah agar ia menyembuhkan kelumpuhanmu itu." Raja itu pun bertobatlah. Kemudian ia memandang Siti Sarah, maka kembali ia tidak dapat menahan dirinya. Lalu diulurkannya tangan sekali lagi, maka Allah pun membutakan matanya. Si raja itu berkata lagi, "Engkau adalah seorang wanita tukang sihir." Siti Sarah menjawab, "Demi Allah, aku berlindung kepadanya. Aku bukanlah seorang tukang sihir, namun suamiku Khalilullah. Dan niatmu lah yang menyebabkan engkau dibutakan Allah, karena engkau akan berbuat sesuatu yang tidak diridai Allah. Maka bertobatlah engkau kepada Allah dan bebaskanlah aku agar engkau disembuhkannya kembali." Setelah raja itu bertobat dari dosa-dosanya, maka Allah pun mengembalikan pandangannya seperti semula. Kemudian ia memandang kepada Sarah ketiga kalinya. Timbul pula niat jahatnya. Lalu ia mengulurkan tangannya untuk mengganggu Siti Sarah, maka Allah melumpuhkan ketujuh anggota tubuhnya. Lalu si raja itu berkata, "Hai wanita, kau sungguh seorang penyihir." Siti Sarah berkata, "Aku bukanlah tukang sihir, namun suamiku adalah Khalilullah. Ia telah menyumpahimu, karena itulah engkau menjadi lumpuh." Kemudian si raja itu memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu ia meminta maaf kepada beliau atas kejadian tersebut. Raja itu berkata, "Wahai Ibrahim, berilah aku hukuman menurut apa yang kau sukai, dan mohonlah kepada Tuhanmu
agar ia menyembuhkan aku dari malapetaka yang menimpaku ini." Maka berkatalah Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ini adalah urusan Tuhanku, karena itu aku tidak dapat menghukum sebelum mendapat izin dari Allah Ta'ala." Lantas turunlah Jibril alaihissalam seraya mengatakan, "Wahai Ibrahim, Tuhanmu memberi salam kepadamu, dan ia berkata kepadamu, katakanlah kepada si raja itu supaya ia mengeluarkan semua hartanya dan perbendaharaannya, lalu memberikannya semua kepadamu, barulah kemudian engkau doakan ia." Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahukan kepada raja itu hukum yang ditetapkan Allah atas dirinya. Raja itu rela menerima hukuman tersebut. Ia menyerahkan semua miliknya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim lalu mendoakannya, maka Allah pun menyembuhkannya dari penyakit lumpuh itu. Sarah adalah wanita yang dicintai oleh Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ia lantas dipelihara oleh Allah Ta'ala dari raja yang zalim, sehingga si raja tak dapat mengganggunya. Sedangkan kalimat tauhid yang ada di hati seorang mukmin itu adalah kalimat yang dicintai oleh Al-Jalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musuh tidak mendapat jalan untuk menggoda kecintaan Al-Khalil, betapa pula setan akan mendapat jalan untuk menggoda kecintaan Al-Jalil. Ketika raja itu sembuh kembali dari penyakit lumpuhnya, maka ia memberikan hajar kepada Siti Sarah. Tetapi Siti Sarah berkata, "Aku berikan ia kepada Ibrahim alaihissalam karena beliau telah berduka karena aku." Nabi Ibrahim berkata, "Janganlah bersedih hati, karena Allah telah membukakan hijab antara diriku dan dirimu, sehingga aku dapat menyaksikan semua apa yang terjadi atas dirimu." Jika ada seseorang yang bertanya kepada kita, bila Nabi Muhammad SAW lebih utama daripada Nabi Ibrahim, kenapa tidak terbuka hijab baginya tatkala Siti Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan di belakang kafilah, sehingga orang-orang munafik menuduhnya dengan tuduhan yang tidak-tidak? Jawabannya adalah, seandainya terbuka hijab bagi Rasulullah SAW dan beliau dapat menyaksikan keadaan Siti Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah akan merasa yakin atas kebenaran Siti Aisyah, sedangkan orang-orang munafik dan semua orang akan meragukannya. Mereka tentu akan mengatakan, Muhammad tentu tidak akan merusak citra istrinya itu. Karena itulah hijab tidak terbuka baginya. Akan tetapi Allah memberitahukan peristiwa itu dalam kalamnya yang azali dengan wahyu samawi tentang kesucian Siti Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang difirmankannya, "Maha suci Engkau ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar." Quran Surat An-Nur ayat 16. Dengan demikian akan hilanglah keraguan di hati orang-orang munafik dan ke orang-orang kafir. Jawaban lain yang dapat kita berikan adalah, seakan-akan Allah hendak menyatakan, "Ya Muhammad, kami angkat hijab dari Ibrahim sehingga ia dapat memelihara sendiri istrinya, dan kami tidak mengangkat hijab untukmu, namun kami sendiri yang akan memelihara istrimu." Jadi yang memelihara Sarah adalah Al-Khalil, sedangkan yang memelihara Siti Aisyah adalah Al-Jalil. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.